Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ronauli Magdalena dengan NIM B1B1222089, Prodi Ilmu Pemerintahan dengan mata kuliah Pemerintahan Nasional dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang yang saya ketahui materi Mahkamah Agung. Baik, yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang telah melalui proses peradilan di tingkat lebih rendah. Mahkamah Agung juga lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung juga membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan ketatausahaan negara. Baik, selanjutnya, terbentuknya Mahkamah Agung. Terbentuknya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bermula sejak masa penjajahan Belanda. Mahkamah Agung pertama kali dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1945 melalui Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Mahkamah Agung baru benar-benar beroperasi pada tanggal 1 April 1946. Pada tahun 1950, Mahkamah Agung di Indonesia mengalami beberapa perubahan dalam struktur organisasinya. Departemen Agama digabungkan dengan Pengadilan Agama, sementara Departemen Perdata dan Pidana dipisah menjadi dua badan terpisah. Sejak saat itu, Mahkamah Agung Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan, baik dalam segi struktur organisasi maupun fungsi dan tugasnya. Saat ini, Mahkamah Agung di Indonesia menjadi lembaga peradilan tertinggi yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana, perdata, dan agama. Selanjutnya, sejarah singkat Mahkamah Agung. Yang pertama, pada masa penjajahan Belanda. Mahkamah Agung pertama kali dibentuk tahun 1848 dengan nama Raad van Justitie atau Dewan Kehakiman. Dewan Kehakiman ini berada di bawah pimpinan seorang presiden dan beberapa hakim anggota. Dewan Kehakiman bertanggung jawab dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata di wilayah Hindia Belanda. Lalu pada tahun 1922, Dewan Kehakiman diganti namanya menjadi Hooggerechtshof atau Mahkamah Agung. Namun, pada masa tersebut, Mahkamah Agung masih bertanggung jawab terhadap urusan pidana dan perdata, serta belum memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa konstitusional. Selanjutnya, masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Mahkamah Agung tetap bertanggung jawab dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Namun, pada tahun 1949, terjadi perubahan dalam sistem peradilan di Indonesia dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa konstitusional. Pada tahun 1950, Mahkamah Agung di Indonesia resmi dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Indonesia pada saat itu terdiri dari seorang ketua dan beberapa hakim anggota. Lalu sejarah Mahkamah Agung pasca Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Mahkamah Agung di Indonesia mengalami perubahan. Yang pertama, pada tahun 1974, Mahkamah Agung Indonesia diberikan wewenang untuk mengadili perkara perdata yang bersifat politik seperti gugatan terhadap keputusan pemerintah. Pada tahun 1982, Mahkamah Agung Indonesia kembali mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, era reformasi.
Setelah terjadinya reformasi pada tahun 1998, Mahkamah Agung Indonesia kembali mengalami perubahan. Pada tahun 2001, diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini memberikan Mahkamah Agung Indonesia kewenangan dalam memutuskan sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Lalu, bagaimana kedudukan dan tugas Mahkamah Agung? Kedudukan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara yang diajukan kepadanya sebagai pengadilan terakhir. Lalu, apa tugas Mahkamah Agung? Mahkamah Agung bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui keputusan kasasi dan peninjauan kembali. Secara umum, organisasi Mahkamah Agung bertanggung jawab atas pengaturan dan pengelolaan sistem peradilan serta penyelesaian kasus. Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas pokok dan fungsi. Yang pertama, fungsi peradilan. Sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui keputusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Di samping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir tentang semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Aturan ini terdapat dalam pasal 28, 29, 30, 33, dan 34 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku terdapat pada pasal 33 dan pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materi, yaitu wewenang menguji atau menilai secara materi peraturan perundangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya atau materinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi, terdapat pada pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Yang kedua, fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan, pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan yang pertama terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan, serta memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk yang berlaku tanpa mengurangi kebebasan hakim. Yang ketiga, fungsi mengatur. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan secara sendiri bila mana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang. Yang keempat, fungsi nasihat. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat
atau pertimbangan-pertimbangan dalam hukum kepada lembaga tertinggi negara lainnya. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan gerasi. Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku kepala negara, selain gerasi juga rehabilitas. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitas sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Yang kelima adalah fungsi administratif. Badan-badan peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara organisatoris, administratif, dan finansial sampai saat ini masih berada di bawah departemen yang bersangkutan. Walaupun menurut pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan kepada kekuasaan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang untuk mengatur tugas serta bertanggung jawab susunan organisasi dan tata kepaniteraan pengadilan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Yang terakhir atau yang keenam yaitu fungsi lain-lain. Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Lalu, kewenangan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara yang diajukan kepadanya sebagai pengadilan terakhir, menguji keabsahan peraturan perundang-undangan, memberikan putusan atas gugatan yang diajukan terhadap pemilihan umum dan pemilihan presiden serta wakil presiden, memberikan penjelasan atas putusan yang telah dijatuhkannya, memberikan saran kepada presiden tentang pemberian amnesti, abolisi, dan gerasi. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Agung diatur oleh undang-undang dan memiliki hak otonomi dalam memutuskan perkara. Mahkamah Agung juga terbuka untuk menerima permohonan kasasi dan mempertimbangkan keadilan serta kepentingan umum dalam memutuskan setiap perkara. Selanjutnya, bagaimana pengisian Hakim Mahkamah Agung? Ada beberapa tahap dalam pengisian Hakim Mahkamah Agung. Yang pertama, penunjukan hakim. Penunjukan hakim Mahkamah Agung yang diangkat oleh Presiden Indonesia atas usul Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Yang kedua, persyaratan kualifikasi, yaitu calon hakim Mahkamah Agung harus memenuhi persyaratan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Beberapa persyaratannya diantaranya harus memiliki integritas yang tinggi, memenuhi syarat pendidikan dengan minimal S2, memiliki pengalaman sebagai hakim di tingkat peradilan di bawahnya selama minimal 15 tahun, dan berusia tidak boleh lebih dari 65 tahun. Yang ketiga, seleksi administrasi. Pada tahap ini, calon hakim Mahkamah Agung harus memenuhi seleksi administrasi meliputi berkas, uji kompetensi, dan wawancara. Yang keempat, uji kelayakan dan kepatutan. Pada tahap ini, uji kelayakan dan kepatutan dilakukan oleh Komisi Yudisial. Ujian ini meliputi
Penilaian terhadap integritas, moralitas, dan kapasitas calon hakim. Yang kelima, penetapan nama. Setelah lulus seleksi atau uji kelayakan dan kepatutan, nama calon hakim akan ditetapkan oleh DPR sebagai calon hakim Mahkamah Agung. Yang terakhir yaitu pengesahan. Calon hakim yang telah ditetapkan namanya oleh DPR selanjutnya akan diproses pengesahan oleh Presiden. Jika telah disahkan oleh Presiden, calon hakim tersebut akan dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung untuk menjadi Hakim Mahkamah Agung. Selanjutnya, pemberhentian Hakim Mahkamah Agung. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemberhentian seorang Hakim Mahkamah Agung dapat mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu pelanggaran etika, kesalahan keputusan, atau masalah kesehatan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menjalankan tugasnya sebagai hakim. Namun, dalam praktiknya, pemberhentian Mahkamah Agung sulit dilakukan dan biasanya hanya terjadi dalam situasi-situasi yang sangat serius. Beberapa langkah yang mungkin dilakukan dalam proses pemberhentian seorang hakim Mahkamah Agung di beberapa negara dapat mencakup: yang pertama, pengajuan laporan. Dalam pengajuan laporan, sebuah laporan atau pengaduan terhadap hakim Mahkamah Agung dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu masyarakat umum, advokat, ataupun pihak-pihak terkait. Yang kedua, investigasi. Setelah dilakukan pengajuan, akan dilakukan investigasi terhadap tindakan atau perilaku hakim yang dilaporkan untuk menentukan apakah terdapat dasar untuk melanjutkan proses pemberhentian. Yang ketiga, sidang komisi khusus. Apabila hasil investigasi menunjukkan adanya bukti yang cukup, sidang komisi khusus akan dilakukan untuk menentukan apakah tindakan hakim tersebut cukup serius untuk dilakukan pemberhentian. Yang keempat, dilakukannya pemungutan suara. Jika sidang khusus menetapkan bahwa pemberhentian hakim diperlukan, proses pemungutan suara akan dilakukan oleh anggota parlemen atau badan lain yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan suara. Yang terakhir yaitu persetujuan kepala negara. Setelah pemungutan suara dan keputusan akhir untuk pemberhentian hakim Mahkamah Agung harus mendapatkan persetujuan dari kepala negara atau presiden. Namun setiap negara memiliki aturan atau prosedur yang berbeda-beda tergantung peraturan di setiap negara. Pemberhentian Mahkamah Agung dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti pensiun, mengundurkan diri, atau pemecatan. Selanjutnya saya menjelaskan sedikit tentang organisasi di dalam Mahkamah Agung. Organisasi dalam Mahkamah Agung terdiri dari beberapa, di antaranya Dewan Kehormatan Kehakiman, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer, dan Direktorat Jenderal Administrasi Peradilan, Direktorat Jenderal Badan Urusan Hukum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pembinaan Hukum dan Nasional. Organisasi Mahkamah Agung biasanya terdiri dari beberapa bagian atau unit kerja yang bertanggung jawab atas berbagai tugas dan fungsi dalam sistem peradilan. Berikut ini beberapa unit kerja yang biasanya terdapat dalam organisasi Mahkamah Agung beserta tugasnya. Yang pertama itu Hakim Agung. Hakim Agung adalah pimpinan tertinggi Mahkamah Agung yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang diajukan ke Mahkamah Agung. Yang kedua, Panitera Mahkamah Agung. Bertanggung jawab atas administrasi dan pengelolaan tata usaha Mahkamah Agung, termasuk pendaftaran perkara, pengaturan jadwal sidang, dan penyiapan dokumen-dokumen terkait dengan keputusan Mahkamah Agung. Yang ketiga, Sekretariat Mahkamah Agung, yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan fasilitas di Mahkamah Agung. Selanjutnya,
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Militer, Direktorat Jenderal Urusan Administrasi Mahkamah Agung. Semuanya itu memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan namanya. Peradilan Umum bertanggung jawab atas pengelolaan tata usaha peradilan umum di seluruh Indonesia. Peradilan Agama bertanggung jawab atas pengelolaan tata usaha peradilan agama di seluruh Indonesia. Peradilan Militer bertanggung jawab atas pengelolaan tata usaha peradilan militer di Indonesia. Dan Peradilan Administrasi Urusan Administrasi Mahkamah Agung bertanggung jawab atas pengelolaan tata usaha administrasi Mahkamah Agung. Lalu Direktorat Badan Urusan Kepegawaian Mahkamah Agung bertanggung jawab atas pengelolaan kepegawaian di Mahkamah Agung, termasuk rekrutmen, pengembangan karir, dan pengelolaan kinerja. Yang terakhir yaitu Direktorat Badan Urusan Informasi dan Persidangan, bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dan persidangan di Mahkamah Agung, termasuk penyediaan informasi publik, pengaturan media, dan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja dalam organisasi Mahkamah Agung dapat bervariasi, tergantung pada kebijakan dan keputusan yang berlaku di masing-masing negara atau wilayah. Namun secara umum, organisasi Mahkamah Agung bertanggung jawab atas pengaturan dan pengelolaan sistem peradilan serta menyelesaikan kasus. Baik, di kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui keputusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan atau mungkin saya jelaskan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.